Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bertemu kembali pada kuliah online mata kuliah Statistika Inferensi. Kali ini dengan materi hipotesis statistik ya. Materi ini saya bagi menjadi dua supaya waktu rekamnya tidak terlalu lama. Oke, yang akan dibahas pada materi hipotesis adalah pengertian hipotesis dan uji hipotesis, kemudian langkah-langkah pengujian hipotesis, pengujian satu sisi dan dua sisi, uji hipotesis rata-rata. Hipotesis dan uji hipotesis. Jadi hipotesis adalah suatu pernyataan tentang besarnya nilai parameter populasi yang akan diuji. Sedangkan uji hipotesis adalah suatu prosedur pengujian hipotesis tentang parameter populasi menggunakan informasi dari sampel dan teori probabilitas untuk menentukan apakah hipotesis yang Anda buat, yang peneliti telah tetapkan, secara statistik dapat diterima atau ditolak. Langkah-langkah pengujian hipotesis ini ada 5, yaitu yang pertama adalah merumuskan hipotesis, merumuskan H0 dan H1-nya. Yang kedua adalah menentukan nilai kritisnya. Jadi kalau nilai kritisnya ini informasi yang diperoleh adalah harus diketahui alfa dan derajat bebasnya. Tapi yang paling utama pada nilai kritisnya adalah untuk menentukan daerah penolakan H0-nya. Yang ketiga adalah menentukan nilai hitungnya atau nilai statistik hitungnya ya. Yang keempat adalah pengambilan keputusan, yaitu keputusan terima H0 atau tolak H0. Dan yang kelima adalah mengambil kesimpulan atau membuat kesimpulan. Perumusan hipotesis. Hipotesis yang akan diuji diberi simbol H0, hipotesis 0, dan langsung disertai dengan H1 atau hipotesis alternatif. Jadi nanti ada yang menuliskan H0 atau HA, tergantung ya. Nanti ya mungkin HA itu ya hipotesis alternatif. Tapi yang paling umumnya ya H0 sama H1 ya. Tergantung peneliti mau menuliskan hipotesisnya. Oke. Cara merumuskan hipotesis H0 dan H1 tergantung pada jenis parameter yang akan diuji dan jenis data yang tersedia atau informasi yang dimiliki oleh peneliti. Pengujian satu sisi dan pengujian dua sisi. Pengujian satu sisi atau one tail digunakan jika parameter populasi dalam hipotesis dinyatakan lebih dari atau lebih besar atau lebih kecil. Sedangkan yang dua sisi atau two tail jika hipotesisnya dinyatakan sama dengan atau tidak sama dengan ya. Nah ini ada pengujian satu arah dan dua arah. Kalau di buku ada eka arah atau dua arah, sama saja ya. Satu arah ya eka arah, kalau yang dua arah ya dua arah ya. Kalau yang satu arah, nah ini tadi kan ditentukan dengan hipotesisnya lebih dari atau kurang dari. Kalau yang hipotesis dua arah, bersifat dua arah, nah ini ditentukan dengan tidak sama dengan ya. Tidak sama dengan. Pengujian hipotesis satu rata-rata. Urutan yang perlu diperhatikan dalam pengujian hipotesis tentang satu rata-rata, prosedur pengujian hipotesis adalah sebagai berikut. Nah ini satu rata-rata itu ya maksudnya ya rata-ratanya cuma satu ya, mu ya. Mu dan mu nolnya ini yang akan diuji ya, berapa yang ingin kita uji. Kalau mu-nya sendiri rata-rata yang diketahui pada datanya ya. Perhatikan menentukan nilai kritis. Yang pertama adalah perhatikan tingkat signifikansinya atau alfa yang digunakan.
biasanya 1% dan 5%. Untuk pengujian dua sisi gunakan alfa per 2 dan untuk pengujian satu sisi gunakan alfa. Banyaknya sampel atau N digunakan untuk menentukan degree of freedom atau DF atau derajat bebasnya. Masih ingat ya, kalau satu sampel pada tabel T, V-nya atau derajat bebasnya itu N-1. Kalau dua sampel ya derajat bebasnya N1 plus N2 min 2. Nilai kritis ditentukan menggunakan tabel T atau tabel Z. Nilai hitung, yaitu dapat dihitung secara manual dan menggunakan komputer. Nah, menentukan keputusan. Yang pertama adalah membandingkan antara nilai hitung dengan nilai kritis. Jika T hitungnya lebih dari T kritis atau T tabel, T tabelnya, T kritis atau T tabel, keputusan menolak H0 atau sebaliknya ya. Kalau dia kurang dari ya berarti menerima 0 ya. Atau menggunakan gambar kurva distribusi normal. Jika nilai hitung berada pada daerah penolakan H0, maka keputusannya adalah menolak H0 atau sebaliknya. Nah, ini pengujian satu sisi untuk sisi kanan. Nah, ini daerah penolakan H0-nya di sini. Kalau yang ini sisi kiri ya, daerah penolakan H0-nya di sini. Nah, kalau yang dua sisi ya ini ya, daerah penolakan H0-nya di sini dan di sini ya, di kanan dan di kiri. Kesimpulan dibuat berdasarkan keputusan dengan perhatikan rumusan hipotesis. Uji hipotesis rata-rata. Rata-rata sampel dengan rata-rata hipotesis, beda dua rata-rata untuk data independen atau sampel besar, beda dua rata-rata untuk data independen sampel kecil, beda dua rata untuk data observasi yang berpasangan atau paired observation. Uji hipotesis rata-rata dengan varians diketahui. Jadi ini statistik ujinya atau ini statistik hitungnya ya. Atau kita ketahui Z hitung ya. Sama ya, kalau di buku itu kan nulisnya Z sama dengan X bar min mu 0 per sigma per akar N, sama saja. Nah, ini daerah penolakannya, nanti dipahami dulu ya. Nah, ini saya langsung ke contoh ya. Contoh 1. Sampel acak catatan 100 kematian karena pandemi COVID-19 di Indonesia selama 6 bulan menunjukkan rata-rata usia mereka 71,8 tahun. Andaikan simpangan bakunya 8,9 tahun, apakah ini menunjukkan bahwa rata-rata usia dewasa yang meninggal karena COVID-19 adalah lebih dari 70 tahun? Gunakan taraf signifikansi 0,05. Nah, kita ketahui ya, COVID-19 ini paling banyak, paling rentan menyerang pada usia-usia lanjut. Ya, tapi ini hanya sekedar contoh saja ya. Nah, ini kita ketahui, ini mu-nya. Nah, ini mu-nya. Ini simpangan bakunya. Nah, ini mu 0-nya. Kata kuncinya yang mana? Kata kuncinya, apakah ini menunjukkan bahwa rata-rata usia dewasa yang meninggal karena
COVID-19 adalah lebih dari. Nah, ini ada kata-kata lebih dari. Nah, ini hipotesisnya. Langkah pertama adalah menentukan hipotesisnya. Mu-nya sama dengan 70 tahun. Kalau satunya, mu-nya lebih dari 70 tahun. Daerah kritis tolak nolnya, Z lebih dari Z alfa atau Z hitung lebih besar dari Z tabel. Nah, ini saya tidak menjelaskan lagi ya, di mana Anda mendapatkan 1,645. Karena tadi alfanya 0,05, maka karena ini satu sisi, maka Anda harus mencari nilai pada tabel Z yang menunjukkan angka berapa? Angka 0,950. Nanti Anda akan ketemunya 1,645. Nah, ini nilai hitungnya. Nilai hitungnya tadi diketahui ya, X bar min mu 0. Maaf, ini bisa mu atau ini X bar, sama saja ya. Kemudian ini sigmanya, ini N-nya 100 ya, ini N-nya 100. Keputusannya, nah ini diketahui kalau Z hitungnya ternyata 2,02 lebih besar dari Z tabel. Nah, ini lebih besar dari Z tabel, maka dia tolak 0. Nah, ini ya, daerah kritisnya sesuai ya, tolak 0. Karena dia lebih dari. Kesimpulannya adalah bahwa rata-rata, karena tolak 0 ya, berarti kan yang diambil hipotesis ini ya. Jadi disimpulkan bahwa rata-rata usia dewasa yang meninggal karena COVID-19 adalah lebih dari 70 tahun. Nah, tadi ini set tabelnya 1,645. Ini daerah penolakan nolnya. Daerah tolak nolnya. Sedangkan 2,02-nya kemungkinan ada di sini. Ya, jadi memang pada daerah penolakan H0. Ini contoh yang kedua. Contoh ini kalau menggunakan data ya. Contoh hipotesis rata-rata satu sisi dengan varians diketahui. Ini kalau kita menggunakan data ya. Pada siswa kelas 8, seorang sekolah X, guru menerapkan pembelajaran menggunakan media kuisis untuk mata pelajaran matematika. Guru sebagai peneliti ingin mengetahui apakah dengan menggunakan kuisis, rata-rata nilai matematika siswa kelas 8 dapat lebih dari 70. Gunakan taraf signifikansi 0,05. Nah, ini datanya. Nah, ini data yang tadi ya. Sebenarnya kalau untuk uji data yang seperti ini, untuk uji satu rata-rata pada SPSS itu memang tidak disediakan one sample Z-test ya. Yang ada adalah one sample T-test ya. Jadi karena saya gunakan Z supaya Anda mungkin penasaran atau gimana ya, kok datanya lebih dari 30 kok nggak pakai Z, kok pakai T, ya kita coba saja. Jadi analyze, kemudian compare means, one sample t-test, ya dilihat ya tidak ada one sample z-test, jadi adanya one sample t-test. Nah, kita masukkan datanya tadi kelas 8. Nah, test value-nya berapa? Yang ingin diuji sama gurunya adalah bahwa rata-ratanya lebih dari 70. Dan optionnya, confidence intervalnya tadi alfanya 5%, berarti pakai 95% ya. Kemudian di oke.
Nah, ini oke. Nah, ini saya kopikan aja langsung ke PowerPoint-nya. Sudah saya kopikan hasil outputnya. Nah, ini hipotesisnya. Jadi hipotesisnya ini mu-nya sama dengan rata-ratanya sama dengan 70. Yang ingin diuji apakah rata-ratanya lebih dari 70 ya. Karena ini satu sisi maka Z hitungnya tetap sama ya, Z tabelnya tetap sama ya, menggunakan 1,65. Z hitungnya ini kalau kita pakai manual dulu ya, kita pakai manual dulu. Z hitungnya 79,58 untuk X barnya, mu 0-nya 70, simbangan bakunya atau sigmanya 6,64, N-nya 38. Hasilnya adalah Z hitungnya adalah 8,893. Karena Z hitung lebih dari Z tabel, maka tolak 0. Disimpulkan bahwa menggunakan kuisis, rata-rata nilai matematika siswa kelas 8 adalah lebih dari 70. Nah, ini kalau kita menggunakan SPSS ya, yang tadi ya, hasilnya. Nah, ini X barnya, ini sigmanya, ya 6,64, dibulatkan saja ya, N-nya 38. Maka T hitung atau Z hitungnya 8,893 sama ya. Nah, ini tadi Anda punya kriteria untuk nilai kritis dengan menggunakan Z hitung dan Z tabel. Kalau kita menggunakan software, maka yang kita lihat adalah p-value-nya, tingkat signifikansi ininya, p-value-nya. Jadi daerah kritis untuk p-value dengan menggunakan software, daerah kritisnya adalah jika p value kurang dari alfa, maka tolak H0. Kalau P value-nya lebih dari alfa, maka terima H0. Nah, ini kalau kita menggunakan software. Yang dilihat yang ini ya. Sama. Ketika kita menggunakan software dengan menghitung manual, nanti hasilnya pasti akan sama. Cuman karena untuk software, kalau untuk orang yang hanya sekedar menggunakan, ya dia tidak perlu tahu cara menghitungnya, maka dia cukup melihat p-value-nya saja. Karena kalian sudah tahu, ya kalian harus tahu dua-duanya. Mana penghitungan dengan manual harus sama dengan software, atau software harus sama dengan hitungan manualnya. Ya. Nah, tadi ya penolakan nolnya. Karena 8,893-nya berada jauh di sini ya. Jadi dia tolak 0. Nah, ini contoh hipotesis rata-rata dua sisi. Nanti dibaca sendiri ya. Ini rata-ratanya. Ini simbangan bakunya dulu. Sebentar. Sigmanya. Karena ini yang ingin diuji ya, maka ini
mu nolnya. Nah, ini X barnya ya. Ini N-nya. Nah, ini alfanya. Nah, ini ada kata-kata kuncinya. Ujilah hipotesis bahwa rata-rata kekuatan batang pancing adalah 8 kg lawan tidak sama dengan 8 kg. Nah, ini berarti menggunakan uji dua sisi. Uji rata-rata, hipotesis rata-rata dua sisi ya. Maka hipotesisnya seperti ini. Nah, seperti ini. Alfanya 0,01, maka Z hitungnya kurang dari min Z tabel, atau Z hitungnya min 2, kurang dari min 2,575. Saya juga tidak akan menjelaskan lagi di mana Anda memperoleh 2,575. Nah, kalau Anda punya 0,01, maka alfa per 2-nya ya 0,005. Maka Anda harus mencari nilai pada tabelnya adalah 0,9950. Maka Anda akan memperoleh 2,575. Karena ini dua sisi, ya ini sisi yang bagian negatifnya, ini bagian positifnya ya. Nah, tadi sudah diketahui ya, tadi sigmanya, n-nya ya, kemudian x bar dan mu nolnya. Karena hasilnya negatif, maka kita ambil Z tabel yang daerah negatif ya. Maka tolakan 0. Keputusannya adalah tolakan 0. Disimpulkan bahwa rata-rata daya tali pancing tidak sama dengan 8 kg, malah kurang dari 8 kg. Karena apa? Tadi dari sampel acaknya tadi kan diperoleh yang 50 sampel, diperoleh rata-ratanya 7,8. Jadi kemungkinan kekuatan pancingnya kurang dari 8 kg. Nah, ini Z tabel daerah kritis atau kurva penolakan dan penerimaan H0. Yang ini untuk min 2,575 dan yang ini untuk 2,575. Karena min 2,83 berada daerah penolakan H0, jadi maka keputusannya adalah tolak H0. Oke, saya harap Anda sudah paham dari sini ya. Nah, ini saya mengucapkan terima kasih. Saya harap Anda paham mengenai materi yang pertama, yaitu hipotesis yang pertama. Terutama materi utamanya adalah tentang pengujian satu sisi dan dua sisi dengan varians yang diketahui. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.